Bismillahirrahmanirrahim. Busrolana masaral islami inna lana minal inayati rahman al-barul hadini lamma ta'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusulikunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawab salam bejo dunia bejo akhirat insyaallah. Selamat dunia, selamat akhirat. Benjang yaumul qiyamah pikantuk syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin hadirat jamaah rutinan hari Rabu di Mushola Al-Futori, khususnya Sofi Butet yang memfasilitasi kita taklim, Mbak Mita Futori sekeluarga. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, sabarnya kita di majelis taklim ini menjadi sebab ridhonya Allah dan Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo kula dengan sareng-sareng naos kita berhasil beribadah, rutinan yang sangat luar biasa, istiqomah kita jaga. Monggo kula dengan sareng-sareng taklim naos karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa orang yang keluar dari rumahnya lalu dia keluar untuk niatan mencari ilmu, maka dia dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang syahid. Jadi pengelolaan dengan ini luar biasa. Hajat-hajat kita, apapun yang kita inginkan, luangkan di majelis mulia ini. Nanti kita doa bersama, sholat bersama. Mugi-mugi sing sumpah ilang sumpah insyaallah. Sing kata galone ilang galone insyaallah. Sing loro utune ilang jangan sing sandang sing telu ilang ndasir mugi-mugi sing rezekine salat lancar barokah insyaallah. Amin Allahumma. Langsung awal hadirin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hasala tanassub bi kitabillah subhanahu rasulih
wa du'a ilal huda wa dalal khairati wa al-shidawhu wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan laula da'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafrin annahum ahlul jannah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan sekiranya tidak takut dituduh mengetahui hal yang gaib, tentulah aku mau bersaksi bahwa ada 5 golongan manusia ini adalah termasuk ahli swarga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau mengatakan, saya takut dituduh, tapi kalau boleh mengatakan, insya Allah Sayyidina Umar luar biasa, sahabat kanjeng Nabi, khalifah kedua yang luar biasa, bahwa beliau mengatakan ada 5 golongan ini, insya Allah ciri-ciri orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma. Beliau mengatakan yang pertama al-faqiru sahibul iyal. Beliau mengatakan al-faqiru sahibul iyal wal mar'atu radhi anha zawjuha wal tasaddaqu bimahriha ala zawjiha wa radhi anhu arwahu wa ta'dibu wa ta'ib binazambi. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan orang yang pertama yang mungkin termasuk ciri-ciri ahli surga adalah orang yang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Yang ini fakir, keadaannya berbeda, cuma yang ditanggung keluarganya, ibunya, ayahnya, bukan tidak ada, tapi dia menanggung beban keluarganya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini adalah termasuk tanda-tanda orang ahli surga. Luar biasa. Yang nomor 2 yaitu seorang wanita yang suaminya ridho kepada dia. Yang nomor 3 termasuk perempuan lagi, istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Yang nomor 4 anak yang kedua orang tuanya ridho kepada dirinya, dan yang nomor 5 orang yang bertobat daripada dosa-dosanya. 5 perkara ini, 5 golongan ini kata Sayyidina Umar bin Khattab termasuk ciri-ciri orang yang masuk surga. Yang pertama orang yang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kalian kepada istri kalian karena aku sebaik-baik kepada istri. Jadi sebaik-baik nafkah dari orang lain itu kalau dia ibunya masih ada, nafkah yang paling afdal itu untuk ibunya, terus istrinya. Tapi harus seimbang. Kan sekarang kan untuk istri yang tidak direken karena terlalu fokus sama ibunya itu ya salah. Jadi sebaik-baik nafkah itu yang diberikan juga kepada istrinya. Ibu-ibu mungkin bojone sakulan ngekei sama saya mau cukup nih. Kira. Ya jadi seperti itu. Sebaik-baik nafkah itu yang dikasihkan kepada keluarganya lebih dahulu. Dan juga di sini ada golongan anak yang kedua orang tuanya ridho kepada dirinya. Di zaman dulu, di zaman baginda Nabi ini ada seseorang yang kita sudah masyhur ceritanya. Kita sudah tahu bahwa ada seorang sahabat yang dia ini sholatnya di belakang Nabi, selalu di belakang Nabi. Sholatnya di belakang Nabi, selalu apapun yang Nabi kerjakan dia lakukan, sunnah-sunnah baginda Nabi dia lakukan. Cuma ketika mau meninggal ini sahabat, lisannya tidak bisa mengucapkan syahadat. Dibimbing oleh Bilal, namanya Alqamah. Sahabat ini namanya Alqamah. Dibimbing oleh Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibimbing syahadat dia tidak bisa lihat. Karena mengetahui hal ini, Bilal pun langsung mendatangi kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah itu sudah sakratul maut, sudah nyawanya sudah meninggal. Saya bimbing syahadat ya Rasulullah, tapi lisannya tidak mampu bergerak mengucapkan syahadat. Gimana solusinya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, apakah masih hidup ibu Alqamah? Tembus langsung. Apakah ibu Alqamah masih hidup? Bila mengatakan masih hidup.
Datanglah kepada ibu Alqamah mengingatkan Muhammad Rasulullah kepingin ketemu sama ibunya. Kalau ibunya ulur, nggak bisa pergi atau gimana, Nabi Muhammad yang akan datang ke rumah. Singkat cerita akhirnya baginda Nabi ketemu ibunya Alqamah mengatakan, wahai ibu, benarkah anda ini ibunya Alqamah? Nah, ya Rasulullah, Alqamah itu walad putra saya. Ketahuilah bahwa putramu sekarang lagi sakaratul maut, dia tidak mengucapkan syahadat. Penyebabnya adalah engkau masih ada mantel sama Nabi, engkau masih ada pegel sama Nabi. Terus gimana solusinya? Ya Rasulullah, Alqamah anak saya, Rasulullah. Jikalau ini Nabi Muhammad cuma kata saya, kalau kau tidak maafkan sampai dia jadi terakhir, sampai dia meninggal, api neraka dunia mending bakar dia dulu sebelum dia dibakar di akhirat. Lu enggak ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Memang benar ya Rasulullah, aku mantel sama Alqamah ya Rasulullah, sama anak saya. Benar dia itu sahabatmu, tapi dia itu sering bentak saya. Dia itu gak ngereken saya, sama saya kasar komunikasinya ya Rasulullah. Tapi demi Allah ketahuilah, demi jiwamu yang ada di genggaman Allah, mulai hari ini saya maafkan anak saya Alqamah ridho oleh batin ya Rasulullah. Saya maafkan, saya ridhoi dia, dan saya tidak termantul sama dia anak saya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, lihat keadaan Alqamah sekarang di bimbing syahadat, di sana pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung ucapkan syahadat tadi. Jadi dengan umpama ada tidak lancarnya urusan rezeki, sumpah di hati, kok urusan tak beres-beres, cek hubungan kita dengan ibu kita. Ridho Allah, ridho walidain sudah jelas. Ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak ridho kepada kita, ya Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tua sudah ridho sama kita, Allah Ta'ala pasti ridho apapun hajat kita tidak kepada Allah Subhanahu. Itu di sini diantaranya orang-orang yang masuk ahli surga adalah orang yang kedua orang tuanya ridho kepada dia. Yang nomor 5 yaitu orang yang taubat daripada dosa-dosanya. Sekarang kita ini kalau taubat dari dosa-dosa kita itu kadang gampang ulang, gitu loh. Terus mulai takut, kata, karena taubat melakukan, dengan slot, taubat ini orang yang taubat itu, taubat karena sunnah itu definisinya adalah orang benar-benar menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulang lagi, itu taubat karena sunnah. Berjanji ya Allah, saya janji ya Allah, mulai besok saya tidak nyolong sandal di masjid ya Allah. Pas Jumatan untuk sandalannya tetap dicolong. Taubat karena sunnah itu janji dia tidak bakal muli lagi, dia tidak bakal nakali lagi, dia tidak bakal berbuat boleh kepada orang lain. Janji dan janji itu benar-benar dipegang, tidak bakal ulangi lagi. Itu namanya taubat karena sunnah. Tapi kalau tetap maksiat dilakoni, tetap kesalahan dilakoni, itu belum tidak ada taubat karena sunnah. Orang yang benar-benar taubat itu jaminannya surga. Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Nabi mengatakan ini luar biasa. Orang yang tobat dari dosa-dosanya itu seperti orang tidak punya dosa. Ketika kita sakit, ini tadi saya sampaikan. Ketika kita sakit, Allah itu mencabut 3 perkara dari kita. Yang pertama, keceriaan di wajah kita. Dengan tahu saya, kita pernah lihat tak orang sakit di wajahnya semulinya. Atau nanti orang yang dasi keluar nopo kali nggak terus orang yang dulu orang ini nanti. Orang yang sakit itu Allah cabut keceriaan di dalam wajahnya. Yang kedua, selera makan. Lek wong loro tapi mangani wakil, kakak hadirin itu lorone kurang-kurang hadirin ini. Orang yang terus kelaparan, orang yang sakit itu selera makannya dicabut oleh Allah SWT. Yang ketiga, nah ini fadilah orang yang sakit. Tapi mudah-mudahan kita sehat walafiat sedoyo. Amin Allahumma. Orang yang sakit itu dosa-dosanya diangkat juga sama Allah. Orang yang sakit itu dikasih cobaan sakit oleh Allah, itu dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Ketika dia sembuh, Allah kan nyabut 3 nih, ngambil 3 perkara.
selera makan diambil, keceriaan di wajah diambil, dan dosa-dosa diambil. Ketika dia tidak sibuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cuma kembalikan dua. Selera makannya dikembalikan. Biasanya orang kalau habis sakit terus makannya itu bertentara. Saya kemarin habis sakit, kebetulan saya stroke. Sekarang saya alhamdulillah sudah enak. Nah di Bapak ini Mbak Mita itu selalu masak mangut lele ya. Ibu-ibu ambil goreng 3. Orang kalau sudah sembuh dari sakitnya itu selera makannya balik. Yang kedua keceriaan di wajahnya balik, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah SWT. Itu termasuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil. Jadi kalau kita sakit itu jangan lalu mati ayo keliru. Ketika kita sakit itu Allah ngasih hikmah dosa-dosa kita ya oleh Allah SWT. Terus ya Allah beri hamba sakit, nah itu keliru kan ini. Allah ngomong apa dengan ini? Jadi doa yang keliru begini. Nabi Muhammad mengatakan, "At-taqibu minadz-dzambi kamalladzan adalah orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa." Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Ini hadisnya sahih. Nabi Muhammad mengatakan setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang tobat. Nah orang aku ini awak diri tahu nggak mau dosa sedikit pun lagi dosa ini ngomong ini dosa ini awak diri ini maksiat kan? Nah ini sombong. Ya ini tidak boleh. Kata Nabi Muhammad, setiap anak cucu Adam kita kan anak cucunya Nabi Adam. Gini begini. Setiap anak cucu Nabi Adam ini dia melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melakukan kesalahan langsung istighfar, ya Allah astagfirullah. Dan saya istighfar baca saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ilaha wa tatattu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatin 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sayyidul istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya berdosa itu langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ketika sujud terakhir di dalam sholat. Karena waktu sujud itu adalah waktu terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi ketika dengan sujud di akhir itu doa diperbanyak adalah apa? Langsung minta ampun dari dosa-dosa adalah apa? Cuma coba bablas, kalau jadi makmum sujud terakhir lama tidak apa-apa, tapi sujud 3 jam dari rumah. Keliru ini. Sujud lama tidak apa-apa, cuma jangan sampai lebih batas yang terlalu sujud agak lama doa ya Allah. Di sujud terakhir ini saya dalam hati aja, dalam hati saja. Otomatis dengan terus sujud ngomong, ya Allah, ulur waktu. Dipikir telepon lah. Lalu ini Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sujud terakhir terbanyak doa, tapi dengan batas. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Allahu afrahu bi taubatin ta'ib minal dham'ani al-walidi minal atim al-walidi minal dhar al-walidi faman taba ila Allahi taubatan nasuha ansallahu hafidhaihi wa jawarihahu wa biqa'il ardi kulliha khotoyahu wa dhunubah. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu lebih senang kepada taubatnya seseorang daripada senangnya orang dengan kehausan yang menemukan sumber air. Orang yang mandul lalu punya anak dan seorang yang kesasar lalu menemukan jalan. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan membuat lupa 2 malaikat mencatat amal terhadap seluruh anggota badannya, dan bumi itu dibuat-buat akan kesalahan-kesalahannya jika taubatnya betul-betul nasuha. Masyaallah. Ini Allah Rasulullah. Baginda Nabi mengatakan, seseorang kalau benar-benar dia taubat dari dosanya, Allah itu lebih senang. Ketika hamba itu bertobat, Allah itu lebih senang daripada seseorang itu kehausan lalu minum. Wong sekolah hadirin perjalanan jauh terus nggak minum, dapat minum, kan senang dia. Tapi Allah itu lebih senang jika hamba itu
tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Pak Kesa beri saudara Muhammad. Ini saudara saya dari kelas 12 berangkatannya. Saudara Muhammad. Jadi seperti itu. Allah itu lebih senang kepada hambanya ketika hambanya ini taubatan nasuha. Lebih senang daripada orang yang sesat lalu menemukan jalan. Itu kan senang. Tapi Allah itu lebih senang dengan hamba-hambanya yang taubat. Ya Allah taubatan nasuha jadi tidak melakukan lagi. Termasuk dosa besar itu ketika kita meremehkan dosa. Dosa kecil terus kita remehkan. Ini toh ayo. Kecil. Nah ini bisa jadi besar di sisi Allah karena kita remehkan dosa kecil ini tadi. Jadi kalau sebaik-baik hamba itu yang dia berdosa, lalu dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, inti hikmahnya luar biasa, masya Allah. Ahli taubat ini luar biasa. Sampai ada seseorang syekh, seorang yang alim, beliau kholwat selama 20 tahun. Kholwat itu menyendiri. Sudah ibadah sama Allah kok nggak mau pukul manusia, ibadah kok ini betul-betul tapi korbannya betul-betul orang yang suka alim, syariat mempeng, ilmu hakikat ma'rifat mempeng, terus korban ini kata ulama Nawawi ada gitu. Ada seorang yang korban selama 20 tahun, kok subhanallah suatu ketika ada suatu suruhan dia harus ke pasar. Ketika ke pasar hadirin, orang ini ke pasar ketemu seorang yang ahli maksiat luar biasa. Pakaian itu tato, rambutnya, cepet. Rambutnya merah, semiran merah kuning hijau. Pakaian itu tato, corak luar biasa, papasan dekat satu sama lain. Si ahli maksiat ini melihat orang soleh dalam hatinya kan berpikir. Ya Allah, ayo dulu video. Aku masuk pantas salah diri dia aku solo ya Allah, ahli maksiat. Pantas gak tidak ketapasan. Ayo ya pantas salah diri. Siapa kita ya Allah sama saya? Saya ini hamba yang berdosa dan orang seperti ini ya Allah. Ya Allah ingin ya Allah dekat aja sama orang soleh. Ini si ahli maksiat terus. Yang soleh ini sudah merasa. Iki sopo sing ngarani ora ngono. Sopo ibu turun di waktu mulai kasus terus paling masa kirna. Papasan ketika itu subhanallah selesai papasan Allah menyuruh malaikat untuk memindahkan martabatnya orang soleh itu pada ahli maksiat itu tadi. Diubah seketika. Allah Maha Bisa, sangat bisa. Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalau mau apapun, bayar. Jadilah. Langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, jangan sampai merasa. Tawadhu itu harus dikurang waktu ini yang tawadhu. Tawadhu itu bukan di paras, bukan di gerak tubuh. Tawadhu itu di hati. Banyak orang bajunya mewah. Hadirin iPhone mobilnya BMW misalnya sudah mewah tapi hatinya itu tawadhu, tidak merasa ya Allah enggak, saya ini masih banyak dosa ya. Hatinya tawadhu, nah ini tawadhu itu tidak merasa apapun, tidak merasa lebih dari siapapun, itu rendah, bukan rendah diri loh ini. Aku tak tawadhu, tak makan tawadhu, tak baiklah suap-suap mana, nah ini salah. Tawadhu bukan dipakai kita, bukan di celana kita, tapi di hati. Makanya ketika penghambaan paling pas itu kita sholat, kita merasa hamba. Maka diriwayatkan ketika Allah menciptakan nafsu, hawa nafsunya manusia. Allah menciptakan nafsu jebret, ditanyai nafsu itu oleh Allah, man anta? Anak-anak wa anta. Aku ya engkau. Disiksa sama Allah Ta'ala, disiksa luar biasa, dihidupkan lagi. Man anta? Anak-anak wa anta. Aku disiksa lagi sama Allah Ta'ala sampai ketiga kali siapa? Lalu nafsu ini mengatakan anak aku wa anta rabbi. Aku ini dalam Tuhan. Nah itulah nafsu.
Makanya ulama itu, aulia guru, seorang dosen itu kadang mendidik kita itu nafsu kita. Dimarahi, kamu ini jangan sudon. Kalau guru kamu ini jangan sudon. Iya, mesti kalau dia jawabnya kalau aku dimulai salah. Itu kadang mendidik nafsu kita, jiwa kita. Setan itu diusir dari surga. Setan ini dulu takdirnya surga. Setan ini awal pasalnya takdirnya surga. Dia ini yang ngurusi surga sama setan. Cuma disuruh sujud ini Nabi Adam. Sujud. Cuma mengakui Nabi Adam ini makhluk yang ciptanya Allah karena diciptakan. Suruh sujud, bagaimana? Sombong lagi. Apa jawaban Nabi Adam yang apa jawaban setan yang diambil di Quran? Ana khairun. Saya lebih baik dari dia itu. Sombong. Diusir sama Allah dari surga. Walaupun tak bersurga sebelumnya. Diwajibkan ketika Nabi Idris, Adam Idris, setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Ketika Nabi Idris hidup di dunia, setan ini datang kepada Nabi Idris, mengatakan Nabi Idris, saya ini ingin tobat. Setan itu tobat Pak asli Pak. Kalau setan tobat dia mesti manis jembatan susah malam suruh. Nah, kalau tobat di zamannya Nabi Idris seperti ketika di zaman Nabi Idris, setan ini bilang Nabi Idris, Nabi Idris, saya ini ingin tobat kepada Allah, saya ingin di jalannya benar. Nabi Idris gak pandangnya betul dia, benar, ingin tobat dia. Diajak ke kuburan Nabi Adam, sujud saya. Wah, mulai itu udah bakal aduh, lihatnya alir jalur lain, nggak bisa. Selama-lamanya nggak bakal diterima tobatnya Allah. Kalau manusia sudah bilang saya, sudah. Nah, makanya kadang orang-orang itu seorang guru, seorang kiai, ustaz dengan akhlaknya al-fakir, saya ini pulau dalam aku ini Muhammad, wah ini keliru kafir. Nah, jadi hati tawat itu letaknya di hati, bukan di bagus orang jalan mundur. Jalannya mungkin kalau bukan ulama, bukan kiai mungkin lurus bagus karena Jawa menunjukkan bentuk badan itu badan yang akhlak dan tawadu. Cuma al-haqiqah tawadu, hakikat tawadu itu di hati. Ketika sholat jadi khusyuk, kalau nggak merasa salah, suka sodako bukan mana tidak merasa ini tawadu luar biasa. Allah saudara Muhammad. Dan juga sebaik-baik perkara itu ketika kita menutupi aib orang lain. Ketika saudara kita muslim, nah ini biasanya ibu-ibu ini. Aku kalau mau naik tangan deh, ngarepe omah lah ini. Saling ngabe dunia, kumbaan masalah dari ada. Iku, waduh, tunggu, asing korupsi, waduh, tetap kayak. Jadi menutupi aib saudara muslim itu ibadah yang luar biasa. Ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Asom ini dalam bahasa desa artinya tuli, tidak bisa dengar lagi. Al-Asom, dapat gelar Al-Asom tidak bisa dengar. Suatu ketika ada seorang wanita cantik yang luar biasa, wayu, putih, irungi mancung. Kalau minum kopi itu kelihatan itu minumnya, saking ayu ini. Ini perempuan cantik masuk ke toko rotinya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom punya toko roti dari istri, roti sisir, roti selai, toko mentos. Ketika masuk rotinya Hatim Al-Asom, ini perempuan kan pede, overweight. Orang kalau merasa cantik kan overweight, betul. Ketika overweight masuk ada senyum-senyum, karena kok kayak aku kan. Masuk ke toko itu subhanallah tidak sengaja keluar dari belakangnya ngapunten, kalau bahasa Inggrisnya itu kepentut tadi. Ini perempuan kentut, yang ceria senang ini kentut, nah ini kalau kentut tadi, kentut paling jahat itu kentut yang tidak ada suaranya. Ini baunya kadang jahat. Dan sohibul kentut ini kita keluar kopi sebentar. Ini bau kentut ini. Sohibul kentut itu
kadang-kadang kalau dia mengarani duluan, nah itu yang nuntut tadi. Apa ini? Nah itu apa biasa itu? Biasa sih langsung ngomong itu sih nuntut tadi. Allah masalah dalam rumah. Kalau gak sengaja nuntut dari langsung wudhu, nuntut itu bakal wudhu badannya. Jadi langsung wudhu. Dan juga kalau nuntut jangan ada suaranya, Pak. Kasihan tombol-tombolnya ini tadi sudah. Akhirnya merasa aku kampung mabuni gitu. Ini wanita nggak sengaja nuntut kedengaran suaranya. Kami nuntut mampu banget. Walaupun dari Gusto itu suaranya enak, kalau nuntut ya suara gak teratur suaranya lebih. Tapi kalau wanita ini nuntut, hati malasem ini kedengaran kaset dan baunya rosok. Tapi kasih keluar ini ingin bayar rotinya, sambil yang wanita ini awalnya wajahnya semeringah, seneng, wajahnya jadi menterut, sambil malu, sambil mengatakan, Pak ini rotinya berapa? Hah? Rotinya berapa? Apa? Pak rotinya berapa? Loh, apa kalau ngomong yang keras? Kuping saya ini, telinga saya ini agak apa itu? Kopokan telinga saya ini agak benar. Rotinya berapa? Mengoy. Roti ini tebak nih Pak. Oh rotinya berapa? Sebentar saya rota ya. Jumlahnya sekian. Ini wanita yang awalnya mintanya mengerut langsung situ lagi. Padahal hati malas itu telinganya kosong. Telinganya walaupun kita mau bisik-bisik dia benar. Tahu dia orang soleh. Ibadahnya luar biasa. Bekerja juga. Tapi apa? Allah Ta'ala dia menutupi air saudaranya tadi. Bisa dia ngomong, oh yang tentu dari toko umum, teman-teman. Sadar dia ngomong kayak gitu, cuma apa? Dia menutupi hatinya dia supaya tidak ngecilkan hatinya, dibesarkan hatinya. Repot lah terjadi apa? Setelah itu di malam itu hati langsung dimimpi seorang mulia mengatakan engkau derajatnya angkat oleh Allah karena engkau menutupi air saudara. Allah saudara. Padahal ngajar ibadahnya luar biasa, cuma diangkat derajatnya sama Allah sampai gelar Al-Asom. Asom itu budak, karena dia angkat martabatnya seorang wanita itu tadi. Padahal begitu, kalau ada mungkin teman-temannya yang melakukan kesalahan yang nggak orang tahu, jangan tambah positif nanti. Waduh, ini ambil waduh, kok busa? Ini salah. Tutupi air saudara kita, niscaya air kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah Muhammad. Lalu dikatakan lagi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha anna la yujalis illa man yuslihu din ma'ahu wa yamliku al-faraj wa lisan wa idza asabahu syai'un 'azim min ad-dunya yarahu wa balan wa idza asabahu syai'un qalilun min ad-din igtanim dhalika wa la yamla'u batnah min al-halali khawfan min an yuqalliqahu haram wa yarna kulluhum qad najaw wa yaraw nafsahu qad halakat. Ada 5 perkara yang merupakan tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifahnya Rasulullah itu yang wajib kita ketahui. Pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabatnya Nabi plus mertuanya Nabi. Yang nomor 2 Sayyidina Umar bin Khattab. Yang nomor 3 Sayyidina Umar ini luar biasa. Yang ini berani, ahli bulan, ahli silat. Sampai diriwayatkan ketika Sayyidina Umar lewat ke satu rombongan, satu jalan, setan itu lari karena ketakutan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai dikatakan, ya Umar, kenapa kok engkau ini sampai setan pun itu? Sampai hari apa rasanya? Karena saya takut sama Allah luar biasa. Allah Ta'ala membuat hamba-hambanya takut kepada saya, mungkin seperti itu. Setan ini lari, Pak. Kalau naik ke bawah dengan mau ngopak sih, setan mesti muncul apa ya, Pak? Sayyidina Umar itu berani dia. Sayyidina Utsman itu orang kaya raya dan ahli surga. Sungguh dia, Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu plus mantunya kan benar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini Sayyidina Utsman mengatakan bahwa 5 perkara yang ada orang bertakwa. Orang itu bisa dikatakan bertakwa kalau dia memegang 5 perkara ini. Ini yang pertama kata Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu orang ini Allah yujalis illa man yuslihuddin, tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya dan dapat membuatnya memelihara kemaluan dan lisannya. Circle pertemanan itu banyak enggak apa-apa, tapi kalau berkualitas itu lebih baik. Jadi Utsman mengatakan orang itu dikatakan bertakwa kalau circle pertemanannya bagus. Tidak jujur kecuali dia dapat faedah, dia dapat apa-apa yang sampai dikatakan yang kita awalnya ragu menjadi yakin, yang kita awalnya lupa kepada Allah menjadi ingat kepada Allah. Nah kalau punya teman seperti ini, pertahankan dari ini. Jangan punya teman cek kalau itu berarti sahabat itu nggak lagi, mesti nggak lagi kayak begini. Nah ini orang pertemanan ini penting buat kita, bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah ini luar biasa. Sampai saya pernah cerita di kitab Risalatul Mu'awanah, ada seorang Yahudi yang ingin menjadi sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun, ini kepingin jadi begini sampai. Nabi Isa nabi Pak, punya mukjizat dan dia bisa tembus tahu siapa karakter orang ini. Kalau pengen jadi sahabat saya, iya saya ingin jadi sahabat, murid sampai yang turun saya. Berat loh, jadi sahabatnya Nabi itu berat, tidak gampang. Panjenengan yang pertama, jangan cinta dunia. Jadi sahabat Nabi itu, jangan terlalu cinta dunia. Yang nomor 2, ojo gampang bujuan, ojo bujuan. 2 perkara yang sangat pegang, sudah ya jadi sahabat Nabi. Waduh, jangankan 2 perkara, 15 perkara yang saya lakukan. Saya ingin jadi sahabat Nabi. Siap, boleh besok ikut saya sapa, ikut saya dakwah. Mau pergi siap. Keesokan harinya hadirin, terus persiapan nih. Alhamdulillah di sana bisa dakwah. Ketika ingin berangkat dakwah, Nabi Isa itu sudah persiapan 3 roti. Ini guru sinetron, alhamdulillah, ono tuan kita bisa lakukan Mu'awanah. Itu ada, dijelaskan secara detail. Ada 3 potong roti. Bu roti Dewi Sri atau roti ini. Ada 3 roti. Roti ini dipersiapkan 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk sahabatnya ini, 1 nanti di tengah perjalanan dibagi 2, umpama disimpan oleh Nabi Isa yang tidak jalan ini. Ketika di tengah-tengah perjalanan Nabi Isa izin ke kamar mandi, saya ke kamar mandi titip barang-barang ini ya, pegang ya. Siap. Nabi Isa ke kamar mandi, ketika balik roti yang asalnya 3, sisa 2. Seperti lagu giginya tinggal 2. Nama saudara rumah. Roti yang awalnya 3 sisa 2. Nabi Isa tanya, loh, roti ini kemana satunya? Padahal dimakan orang yang baru jadi temannya Nabi Isa tadi. Keluar bisa kemana? Loh, hilang tak Nabi Isa waktu ini pintar berani sendiri. Loh, hilang tak? Loh, iya kalau sisa roti. Loh, waduh, siapa yang mencuri ini? Padahal dia mana? Siapa yang mencuri ini? Loh kamu, ya gimana? Wah, kaki nggak bisa sisa 2. Ya saya ada perjalanan. Nggak bisa tahu, mau bujukin Nabi gitu. Tahu nggak bisa lagi dia bohong. Lanjut perjalanan, akhirnya ketika perjalanan lapar mereka, Nabi Isa itu salah satu mukjizat. Semua Nabi itu punya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati, itu mukjizatnya. Ada hewan yang mati dihidupkan oleh Nabi Isa, dibuat Nabi Isa dan sahabatnya dan orang-orang yang lapar. Dengan tongkatnya Nabi Isa. Ketika itu hewan yang meninggal dibuat hidup lagi, terus dimasak yang enak oleh Nabi Isa. Ini sahabatnya tak coba tuh, sakti mantra itu asik. Masya Allah, aku tambah ngefans sampai sebenarnya. Oh iya. Sekarang saya mau tanya, yang makan roti mana? Daripada mana? Yang makan roti tadi siapa yang makan? Waduh, itu tidak tahu saya. Tidak tahu, waduh. Bobo ini tidak tahu. Tidak tahu. Oh iya. Lanjut perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, mereka harus melewati satu danau yang besar. Ini diriwayatkan disebutkan.
Mereka melewati danau yang besar tidak bisa melewati danau itu kecuali dengan kendaraan. Sedangkan saat itu tidak ada kendaraan. Nabi Isa dengan tongkatnya melewati danau itu berjalan di atas danau dengan sahabatnya ini tadi. Iklan aku ya, jalan. Nama saudara Muhammad. Ketika jalan sampai lokasi sudah semua, sahabat maka yakin sahabat itu memang sampai hari ini Nabi yang luar biasa. Tidak ada Nabi yang sampai hari ini. Oh masya Allah. Aku melakukan ini karena izin Allah, bukan karena kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kamu tanya, roti yang mana apa? Diubah terus sama Nabi Isa. Diubah terus. Ya Allah, Nabi Isa tak tahu yang mana? Tidak tahu. Yang ketiga, ketika Nabi Isa lalai, Nabi Isa istirahat, Nabi Isa menaruh tongkat dan semua peralatannya di bawah pohon. Ada seorang ajudan raja ada kecewa. Siapa orang yang bisa menghidupkan raja setelah sakit 50 tahun? Yang bisa dihidupkan raja bakal dikasih sama raja separuh kekayaannya dan dinikahkan sama perempuan yang dikehendaki oleh dia. Dokter sayembara ini langsung aku bisa menang. Ketika Nabi Isa itu diambil tongkatnya Nabi Isa dengan tongkat jari ini saya menang. Saya Pak, bisa Pak. Temennya bisa saya. Waduh, mereka pokoknya nggak bisa dewi. Yes, raja itu tertidur matanya mulai hari ini. Nggak tahu siksanya seperti apa itu. Jadi dia tidur, nggak sadar matanya mulai. Ini bukan cerita di sini ada setan dari ini. Itu temenan ini, saya setuju. Ketika itu si raja tertidur, ini coba kamu sebutkan. Coba kamu Persio. Dengan mantra-mantranya dia ini tadi, bolehnya dilakukan dia, langsung dikepruk tongkat itu ke kepala raja. Cepat, bukannya tambah sehat, raja pun meninggal ya. Rajanya pun meninggal seketika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati raja. Ini orang di masa anak buah raja, tapi di masa Nabi Isa apa kira-kira ada apa orang-orang seperti ini? Ini orang berulah Nabi Isa. Ini gini, khusus ojo orangnya. Mana raja? Raja tadi yang sakit, ini mujizat Nabi Isa, dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Bismillah, raja pun hidup kembali, ini sahabatnya senang. Kok bisa sih kamu? Saya minta Nabi Isa dan dicuri tahu aja, nggak tahu kalau meninggal seperti ini. Waduh, awak nulis bikin top, konspirasi, gitu. Nomor saudara Muhammad. Sisa terakhir, akhirnya mereka ingin sudah sampai danau, sudah semua. Ada 3 batu yang menghalangi mereka. Lalu Nabi Isa mengatakan, bagaimana pendapatku jika batu ini saya dapat jadi emas? Murni 24 karat, asli. Gimana menurut saudara? Waduh, ya jadi sultan, jadi wong sugih, jadi orang kaya. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah merubah batu ini jadi emas. Batu pertama jadi emas, batu kedua jadi emas, batu ketiga jadi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika semua sudah jadi emas, Nabi Isa mengatakan, batu yang pertama ini buat saya. Batu yang kedua buat kamu. Batu yang ketiga buat yang makan roti. Batu yang ketiga itu buat yang makan roti. Sekarang saya tanya terakhir kali, siapa yang makan roti di perjalanan tadi? Ya, karena mau yang embel-embel masih ya karena Nabi saya waktu lama terus ini karena sudah mendesak Nabi saya. Memang saya akui saya nak gendam pada ini kok saya makan roti memang saya. Akhirnya mengakui kesalahannya. Oh kamu yang memang makan roti? Iya saya makan roti. Wis pek di antara tiga masih ada. Cuma cukup hadar kirotu ini perpisahan kita sampai di sini. Kamu tidak bisa jadi sahabat Nabi karena kamu berbohong. Yang kedua kamu terlalu tamat urusan dunia. Kamu terlalu rakus urusan dunia. Sudah. Ini orang kira ini jadi sahabat Nabi. Kok dengan
Oke, awak dewi ngoten. Ya wis murid-muridan sudah tidak belajar pelajaran ditinggal oleh Nabi Isa. Tapi dia bingung, waktu ini mas-masih tak ini apa jalan ini. Tak pakai lewat Shopee yo gak iso, ngoten tak ya apa ini mas-mas ini. Jadi dia mulai pagi sampai malam berdiam diri di situ sambil melihat emasnya ngoten. Ya apa subhanallah ini. Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 3 perampok ke lokasi kejadian tadi. TKP orang ini sedang tertidur. Ketika 3 perampok itu datang, orang ini langsung dibunuh. Jepret meninggal. 3 perampok ini cari diskusi. Enak, Mas, kita gak satu-satu. Nah itu, orang kan sudah serah urusan dunia. Sudah hatinya itu dipenuhi dengan ambisi dunia yang sampai menghalalkan segala cara. Akhirnya rusak semua. 3 persahabatan itu bisa hancur. Yang pertama ini bilang sama nomor 2. Untuk ini nomor 2 dekat ini bisa naik. Jadi emas ini buat kita berdua bagi-bagiannya enak. Kadang-kadang ini dulu masuk, sama-sama penjahat ini masuk di dulu. Ya saya sudah satu sahabatnya ini dibunuh, meninggal. Sisa 2 orang. Nah 2 orang ini atas dasarnya sudah tidak baik, selalu niatan buruk juga. Satu sama lain ngomong, kita ini lapar, untuk panganan aku tak bikin dari sampean. Aku sejak nunggu ini, mau nih? Satu temannya keluar cari masalah padang. Jadi kita tahu kalau di itu kok nggak mau bahasa doli saat tadi nggak ada saja ditabung aja supaya panjenengan lebih paham. Allah saudara Muhammad. Wes cari makan nasi padang 2 orang, yang satu punya temannya kasih lagu, mau dikasih sianida, mau dikasih larang kuku-kuku. Mari dikasih lagu, dikasih makan. Malah dikasih gratis sama. Tak terakhir selamatan mas-mas ini macam awakmu itu. Nah yang di situ airnya juga dikasih racun dari sini. Kodok saling meracun di bawah tadi. Airnya juga dikasih racun. Makan halaman banyak tinggal dunia. Akhirnya di pulau itu di tempat itu 4 orang ini jadi bangkai itu. Setelah berapa tahun Nabi Isa dan para sahabatnya berapa muridnya satu lokasi itu sambil melihat masalahnya itu. Ini contoh-contoh orang-orang yang mengejar dunia dan tidak tahu ngambil kejujuran dalam hidupnya. Jadinya seperti ini. Wahai murid-muridku, dia dulunya itu ya muridku juga, tapi dia hianat kepada aku. Dan dia tidak mau jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang terjadi. Mulai sekarang kita tetap jalan di jalan Allah dan ikuti syariatku kepada Nabi Isa. Allah SWT. Jadi circle pertemanan itu penting. Carilah teman-teman yang baik. Kalau kita tidak kita yakin bisa berubah, ya jangan kita dibilangi berubah. Kalau terus jadi hakim, awak ini hakim ini rokok, waktu ini salah kabeh. Ada pun dia balasan untuk dia. Jadilah seorang pengajar, jangan jadi seorang hakim. Imam Ghazali itu pernah ditanyai oleh muridnya, Imam, saya tidak mau tak pernah sholat, tak pernah jumatan, tak honori, tak blokir berani, tak siram baju, tak ini sudah semua. Sekarang saya harus gimana? Tetap aja dia sholat, kata Imam Ghazali. Tetap aja. Pun dia tidak seorang pengajar. Ajaklah mereka itu di jalan Allah. Walaupun bagian, janganlah kamu jadi seorang hakim. Kalau kamu jadi hakim, tidak ada orang yang mau ke jalan Allah nanti. Allah SWT. Yang nomor 2 ini yang nomor pertama. Syarat orang yang bisa jadi takwa kepada Allah yaitu orang yang bertahu dengan orang-orang yang soleh. Yang nomor 2, ketika dia mendapatkan musibah dalam urusan duniawi, dia menganggapnya sebagai hukum Tuhan. Sudah, kalau ada yaitu kata-kata diluruhkan. Sebagaimana kita berbuat, kita pasti diperbuati seperti itu juga. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita tanam kebaikan, pasti yang keluar kebaikan juga. Kalau ada salah sama manusia, kita maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf juga. Yang nomor 3, jika mendapatkan musibah dalam masalah agama, meskipun sedikit dia bersedih. Kadang-kadang orang sekarang lebih sedih kalau kehilangan hartanya daripada kehilangan sholat subuhnya. Ini ngomong. Mungkin kalau kehilangan sholat subuh, aduh dari namanya ya apa mana, waduh apa mana, itu.
Orang-orang dulu itu kalau sampai sholatnya telat dikit aja nangis nanti. Di bulan Maulid Kanjeng Nabi, mereka tidur dari mimpi Kanjeng Nabi nangis. Levelnya itu sudah seperti itu. Sampai waktu tergersik itu Habib Abu Bakar As-Siddiq bersih. Beliau itu pernah nangis dulu ketika ditanya oleh muridnya, kenapa kamu menangis? Saya sedih yang datang pada saya ini Tuhan masalah dunia saja. Tidak ada seorang Tuhan. Ya Habib, kenapa saya ini mau ambil Rasulullah? Kenapa sholat saya tidak bisa? Sudah ada yang dengan masalah itu. Nangis. Ya. Kita ini nangis karena lihat sinetron dan ini. Mungkin masih sulit kita kan, tapi mudah-mudahan Allah Taala mengenang hati kita. Amin Allahumma. Jadi seperti itu. Kalau ada musibah di urusan dunianya, dia itu setidaknya orang yang bertakwa. Yang nomor 4, waktu itu tidak suka memenuhi perutnya dengan makanan yang halal sekalipun karena khawatir kalau bercampur dengan yang haram. Jadi tidak berhenti makan sebelumnya. Itu sifat luar biasa. Nabi itu sedikit makan, makannya sedikit itu. Kata sama kita, sedikit tidur, sedikit makan. Lalu sangat beda. Yang nomor 5, memandang orang lain bersih dari dosa, sementara memandang dirinya sebagai orang yang penuh dosa. Nah ini akhlak yang luar biasa. Hanya orang yang salah paham. Maksiat mata itu melihat hal-hal yang mungkin pornografi atau salah. Maksiat mata paling besar itu memandang orang lain dengan pandangan rendah. Pandangan hina, apalagi seorang nabi, seorang ulama, seorang ustaz, atau pembakal agama, nopo dipandang rendah, dipandang itu maksiat mata paling besar. Jadi hati-hati dalam memandang orang. Ini dikatakan orang yang bertakwa itu selalu introspeksi kepada dirinya dulu. Ketika mungkin dia sepeda motoran kepleset, jebret, orang yang hatinya kotor, iki pasti orang tua pusing nyantet. Kalau orang-orang itu hatinya bersih, mungkin saya lalai, mungkin saya sebelum berangkat aja belum berdoa. Itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu diri kalian sendiri sebelum kalian menghitung itu orang lain. Introspeksi diri paling bagus itu bukan peringatan tahun ayo kita introspeksi, perubahan bulan ayo kita introspeksi terbaik ini mulai kita mulai nanti sampai mau tidur. Sehari ini sudah berbuat boleh kepada sama saja. Makanya manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu golongan orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka ini apa? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dulu kemarin itu sholat duhanya Masya Allah, ngajinya, taklimnya, nyatetnya luar biasa. Sekarang tentu semangatnya tidak ada. Kemarin sholat duhanya luar biasa, jamaahnya luar biasa. Sekarang tidak pernah jamaah lagi, tidak pernah sholat duha. Nah ini orang-orang yang celaka. Hari ini dia lebih buruk daripada kemarin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan pertama ini. Amin Allahumma. Yang nomor 2, orang yang merugi. Jadi orang yang hari ini sama dengan kemarin. Foto hari ini sore jam 9, kemarin jam 9. Jangan menghina saya berubah. Kemarin memang benar subuh saya jam 9, sekarang jam 8 pagi ya. Waduh, keliru nih. Ini orang yang merugi itu orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama. Kemarin tak sholat duha, sekarang tak sholat duha. Kemarin sholawatan, sekarang di jalan. Maksudnya sholawatan itu baik. Nah, peningkatan signifikan dalam diri itu rugi. Yang nomor 3 yaitu orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini dia lebih baik daripada kemarin. Kemarin tidak sholat duha, sekarang sholat duha. Kemarin tidak pernah ngaji, sekarang ngaji. Kemarin taklim berangkat ngajinya malas-malasan, sekarang semangat atau awal. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi taufik kepada kita, selalu memberi hidayah kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah. Setelah banyak umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajrin wa ajrin ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam
ونعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قدرت الله لنا من أمر فجعل عاقبته والشر يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بنور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tetap semangat istiqomah mengikuti majelis di Mushola Al-Bukhari wonten dinten Minggu, Selasa, Rabu nggih, mugi-mugi dan dengan hadir. Mugi-mugi ansar saat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Membawa saat kelola Nabi salat Isya berjamaah nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.